dikasihi Tuhan, di dalam sapaan gembala saya hari ini saya membawa sebuah benda. Saya membawa mainan anak saya. Bapak Ibu, saya membawa lilin atau yang disebut juga dengan malam. Biasanya anak saya ketika memainkan mainan ini malam, dia membentuk benda-benda sesuai dengan apa yang diinginkan. Dengan cetakan, ya Bapak Ibu. Jadi ketika dia ingin membentuk bintang, ketika dia ingin membentuk bunga, ataupun ketika dia ingin membentuk bentuk binatang dan sebagainya, Bapak Ibu, dia menggunakan alat cetak ini. Tentu saja hasil yang nanti dia akan dapatkan adalah sesuai dengan apa yang memang dia bentuk dan dia sudah rancangkan. Bapak Ibu, lilin atau malam ini dapat kita bentuk sesuka dan sesenang hati kita. Kita mau bentuk dalam bentuk seperti apapun juga. Saya teringat Bapak Ibu akan sebuah daerah di kota Yogyakarta, di mana di sana banyak pengrajin-pengrajin yang membentuk benda-benda atau barang-barang dari tanah liat. Di sana para pengrajin itu membentuk hasil-hasil karya, misalnya pot, atau misalnya alat-alat makan, alat-alat masak, pajangan-pajangan, sesuai dengan apa yang sudah dipikirkan, sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan dirancang oleh si pembentuknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam sapaan gembala saya pada hari ini, saya berefleksi dari mainan ini, dari malam ini. Ketika kita mengingat kembali kisah dari Kejadian ketika Allah membentuk manusia. Di sana di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ketujuh dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan dengan jelas kita manusia asalnya adalah dari debu dan tanah. Dan apakah ketika Tuhan Allah sudah membentuk kita dari debu dan tanah lalu otomatis kita langsung hidup? Belum, Bapak Ibu. Di sana kembali dikatakan di ayat selanjutnya, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Allah membentuk kita, saya dan Bapak Ibu sekalian, sesuai dan turut serupa dengan gambar Allah, lalu Allah mengasihi kita dengan menghembuskan nafas hidup di dalam hidup kita. Barulah kita menjadi manusia yang hidup. Apakah kita boleh memilih, Bapak Ibu? Allah, bentuklah saya seperti ini. Saya ingin yang berhidung mancung, yang berkulit seperti ini, yang bermata seperti ini. Tidak, Bapak Ibu. Di sana dikatakan Tuhan Allah lah yang membentuk kita. Dialah yang memiliki kuasa kehidupan. Dialah yang mau membentuk kita, tetapi serupa dan segambar dengan dirinya. Tuhan Allah memiliki kuasa di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Oleh sebab itulah, ketika kita pada saat ini menjadi manusia yang Tuhan kasihi, karena Tuhan membentuk kita dengan begitu istimewa, sudah wajiblah kita mengucap syukur atas setiap apa yang boleh Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita sampai dengan saat ini. Ketika Tuhan Allah membentuk kita bukan dengan main-main, bukan sembarangan. Tuhan Allah menciptakan dengan begitu spesial. Tuhan Allah menghembuskan nafas hidup di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan Allah menghendaki kita untuk terus menjadi berkat bagi begitu banyak orang. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan Bapak Ibu untuk selalu berkarya, untuk selalu menjadi berkat bagi begitu banyak orang. Amin.